Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang laporan studi kasus yang sudah Daniar kerjakan dan sudah dikumpulkan karena terakhir itu tanggal 31 Juli besok. Jadinya langsung saja ya sharingnya ya. Nah, LSK atau laporan studi kasus itu apa sih? Jadinya ini merupakan kasus yang diangkat oleh penulis itu berdasarkan hasil observasi PPL selama menempuh BPG Prajabatan, menempuh studi BPG Prajabatan. Poin utamanya dari LSK itu ada 4, yaitu deskripsi studi kasus, analisis situasi, solusi alternatif, dan evaluasi. Nah, Daniar di sini itu menampilkan judulnya itu berkaitan dengan topik dan solusinya. Jadinya judulnya Daniar itu yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika melalui penerapan discovery learning berdiferensiasi berbantuan teknologi. Nah, ini judulnya seperti itu. Nah, untuk di deskripsi studi kasus yang perlu diingat itu diminta untuk 100 sampai 150 kata. Jadinya di sini kan kita tahu ya ada pakem-pakemnya yang harus ditulis. Di sini Daniar menjelaskan yang pertama terkait dengan dasar mengangkat permasalahan. Jadinya permasalahannya itu diangkat berdasarkan apa? Misalnya observasi kah atau melakukan tes diagnostik dan sebagainya. Kemudian Daniar mengungkapkan tentang permasalahan yang diangkat. Jadinya kan hasil observasi tadi itu ada beberapa permasalahan yang muncul. Itu dipaparkan dulu secara singkat. Baru topik yang akan diangkat itu apa. Jadinya dari permasalahan ini tadi diambil nih topik yang saya angkat itu apa. Kebetulan ada motivasi belajar. Baru kemudian saya menjelaskan terkait dengan tujuan pelaporannya itu apa. Jadinya tujuan pelaporan dari LSK itu apa. Terus masuk ke tingkat urgensinya. Mengapa sih mengangkat motivasi belajar itu penting? Nah, urgensinya ini dikaitkan dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan motivasi belajar dan tingkat urgensinya bahwa motivasi belajar itu dibutuhkan atau perlu ditingkatkan dalam suatu pembelajaran. Itu kenapa? Itu jadinya dijelaskan. Jadinya di sini Daniar untuk poin A itu menambahkan artikel ya. Jadinya artikel-artikel yang mendukung seperti itu. Nah, kemudian untuk dianalisis situasi di sini itu diminta untuk 200 sampai 250 kata. Nah, di sini Daniar menjelaskan terkait beberapa poin. Yang pertama itu menjelaskan situasi selama proses observasi dan yang dilakukan oleh guru praktikan. Itu dijelaskan secara ya satu kalimat atau dua kalimat. Kemudian guru atau Daniar menjelaskan terkait dengan peran yang dilakukan oleh guru praktikan. Setelah itu menjelaskan lagi terkait dengan orang yang terlibat dalam proses praktik tadi itu. Jadinya di situ pasti ada guru pamong, ada DPL, ada saya sendiri, ada teman sejawat untuk sebagai observer, dan menjelaskan terkait dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses itu tadi. Jadinya di sini saya menjelaskan bahwa ada ketidakcocokan jadwal antara GPL dan GP sehingga tidak bisa melakukan evaluasi dan berbagai macam tantangan dan hambatan yang saya hadapi. Nah, kemudian untuk di poin C yaitu terkait dengan alternatif solusi, di sini diminta untuk 250 sampai 300 kata. Di sini Daniar menjelaskan terkait dengan cara untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang sudah dipaparkan di poin B. Kemudian menjelaskan sumber daya yang Daniar gunakan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Jadinya setelah ada penjabaran tantangan dan hambatan di poin B, habis itu solusinya bagaimana nih mengatasi hal tersebut, baru Daniar masuk di sumber daya yang digunakan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Seperti itu ya ceritanya ya. Nah, setelah itu dari apa yang sudah dilakukan tadi, maka evaluasinya bagaimana, hasil yang didapat bagaimana. Di sini Daniar menjelaskan hasil yang telah didapatkan dari implementasi solusi yang telah ditawarkan termasuk implementasi dari solusi alternatif seperti itu. Menjelaskan di sini bukan hanya tentang keterkaitannya dengan judul atau terkait dengan motivasi belajar saja, tapi juga dikaitkan dengan hal-hal lain, misalnya keaktifan siswa, berpikir kritis dan sebagainya bisa dikaitkan seperti itu. Jadinya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu ya. Nah, di sini yang mau Daniar tekankan terkait dengan tips dari penulisan laporan studi kasus, ini yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa? Karena nanti itu akan dikonfirmasi ketika kita melakukan wawancara di UKPPG nanti. Nah, kemudian yang kedua itu boleh
dilihat dari sisi guru ataupun dari sisi siswa. Misalnya guru mengalami kesulitan apa, itu boleh dipaparkan di situ. Jadinya tidak harus melulu dari sisi siswa, misalnya motivasi belajar, hasil belajar dan sebagainya, itu terserah jenengan. Kemudian yang ketiga itu juga boleh penyelesaian kasus itu secara perseorangan atau secara per kelas. Jadinya perseorangan itu dalam artian misalnya nih dalam satu kelas tidak ada masalah, tapi ada satu anak yang bermasalah, belum bisa membaca, belum bisa berhitung dan sebagainya. Itu yang jenengan angkat, dan yang Anda lakukan untuk anak itu apa, itu boleh diangkat, cuma hanya satu anak itu saja boleh, seperti itu. Kemudian yang keempat itu harus berdasarkan TPEC. Jadinya TPEC itu teknologi pedagogical and content knowledge. Jadinya di situ harus ada teknologinya, ada pedagogiknya. Jadinya mengandung hal seperti itu ya. Dan ada ciri khas dari kurikulum merdeka. Nah, tadi Daniar menjelaskan bahwa di judul itu ada berdiferensiasi, sehingga di situ sudah menjelaskan ciri khasnya kurikulum merdeka, seperti itu ya. Kemudian boleh menambahkan artikel, nanti itu masuk ke daftar pustaka. Diusahakan daftar pustakanya menggunakan Mendeley atau Zotero, karena itu nanti memudahkan kita ya nanti untuk penulisan itu. Kemudian yang keenam itu patuhi peraturan. Jadinya kalau diminta 150 sampai 200 kata ya diusahakan sebanyak itu. Jangan sampai kurang atau jangan sampai lebih. Nah, jawab poin pertanyaan untuk di setiap subjudul. Nah, di setiap subjudul tadi akan ada 4 subjudul. Itu masing-masing kan ada poin pertanyaan kalau berdasarkan di surat edaran. Itu diusahakan terjawab masing-masingnya. Jadinya nanti ketika diwawancara, dikonfirmasi, itu kita bisa menjawabnya dengan lancar. Kemudian bukti jika memang pengalaman tersebut milik sendiri ya, saya menambahkan artefak. Nah, di sini ada beberapa teman yang memang menambahkan artefak itu dapat berupa Google Drive atau link ke Google Drive-nya, atau dapat menggunakan foto seperti tadi saya punya. Saya tadi kan ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa saya memang ikut dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari Daniar. Semoga ini membantu teman-teman semua dalam mengatasi kegalauan mengerjakan LSK. Kalau di gelombang 1 sepertinya ini sudah terlalu terlambat, tapi mungkin bisa digunakan untuk nanti gelombang 2 atau gelombang-gelombang selanjutnya. Oke, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.